Oke, di materi kali ini kita akan bahas mengenai kajian public relation. Nah, dalam kajian public relation ini mungkin akan lebih mirip atau mengupas ulang, membahas ulang mengenai pengantar public relation. Jadi, silakan disimak. Seperti biasa, kalau ada hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas dan terlalu cepat, bisa langsung ditanyakan nanti di ruang kelas atau bisa langsung komen di uh, apa YouTube ini gitu ya. Next, kita bahas dulu nih apa yang dimaksud dengan pengertian public relation gitu ya. Jadi sebetulnya istilah lain dari public relation itu adalah hubungan masyarakat. Jadi kalau misalnya public relation itu lebih kepada bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau hubungan masyarakat itu bahasa Indonesianya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa dalam hubungan masyarakat atau PR itu kita mengenal ada yang disebut dengan corporate communication gitu ya, orang-orang korporat, kemudian ada yang communicationnya, ada yang disebut dengan corporate relation, kemudian ada corporate affair. Jadi yang berhubungan tentu corporate itu adalah perusahaan, jadi sesuatu yang memang berhubungan dengan perusahaan. Biasa kita kenal itu adalah jembatan antara public atau stakeholder eksternal dengan stakeholder internal. Itu adalah tugasnya PR. Nah, jadi kalau misalnya stakeholder internalnya siapa aja? Stakeholder internal itu kan ada pemegang saham, pimpinan, karyawan, dan keluarga karyawan. Sedangkan kalau misalnya eh, stakeholder eksternal itu ada supplier, media, bank, pemerintah gitu ya atau government, kemudian juga ada supplier, kemudian juga ada komunitas gitu ya. Komunitas itu biasanya warga setempat, kemudian juga ada distributor, itu merupakan bagian dari CPR itu sendiri. Nah, lanjut, jadi sebetulnya humas ini kan padanan kata dari public relation gitu ya. Banyak orang yang salah artikan bahwa kalau misalnya PR ini mengerjakan banyak hal atau misalnya palu gada gitu ya, semua bisa, nggak seperti itu. Karena kalau misalnya di institusi pemerintahan yang ada di Indonesia, kayak Biro Humas Kementerian Dalam Negeri, kemudian Humas Provinsi. Sebetulnya si Humas ini mungkin dikatakannya adalah hubungan masyarakat. Oh, berarti saya nih yang harus menghubungin masyarakat satu-satu, bukan seperti itu ya, karena kalau diartikan secara eh, apa perkata betul publik itu adalah masyarakat, tapi bukan itu. Jadi maksudnya adalah PR itu lebih tepatnya bukan masyarakatnya, tapi publiknya atau halayaknya gitu. Nah, halayaknya ini kan beda-beda segmentasinya. Contoh nih, kalau misalnya kita di kampus gitu ya, publiknya siapa ya? Oh, publiknya itu ternyata ada para orang tua, kemudian juga ada siswa gitu ya, ada mahasiswanya, kemudian juga misalnya ada apalagi pabriknya tuh bank gitu ya, ataupun distributor, supplier dan lain sebagainya. Jadi ditentukan dulu gitu ya, kira-kira halaiknya siapa karena ada segmentednya masing-masing. Next, karena seiring semakin dibutuhkannya kehadiran PR dalam suatu organisasi, maka muncullah yang namanya perusahaan atau PR konsultan, di mana di sini itu lebih fokus kepada satu, karena adanya dinamika organisasi yang semakin besar dan berkembang gitu ya. Semakin besar organisasi, semakin berkembang, maka kebutuhan divisi terhadap hubungan masyarakat itu semakin besar juga. Kemudian juga ada persaingan antara organisasi dengan perusahaan. Nah, persaingannya beda gitu. Sama nih kalau misalnya kita lihat ya, kok kayaknya setiap ada Alfamart pasti nggak jauh beda ada Indomart gitu ya. Padahal kan mereka beda perusahaan gitu, tapi kenapa selalu deket gitu ya? Atau misalnya juga apa ya?
mereka produknya juga yang dijual juga mirip dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini yang disebut dengan persaingan. Nah, persaingan ini sesuai dengan kebutuhannya, ada yang semakin besar, ada yang semakin besar perusahaan semakin ketat juga persaingannya. Nah, kemudian juga ada tuntutan, keinginan, harapan publik gitu ya terhadap informasi yang makin tinggi. Karena kalau misalnya perusahaan itu makin besar, maka harapannya informasi yang disampaikan itu juga makin gede gitu ya. Nah, informasi yang makin berkembang ini tuh apa aja gitu. Banyak banget gitu ya. Di situ tuh ada misalnya pemenuhan kebutuhan informasi, kemudian lain sebagainya. Dan perlu diingat juga bahwa publik ini makin ke sini tuh makin kritis gitu karena dia pengen publik itu tetap menjadi prioritas bagi perusahaan. Karena kenapa? Saya kan bagian nih dari perusahaan, berarti perusahaan harus punya dong prioritas untuk mengutamakan publiknya atau halaiknya sendiri seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Semakin pesatnya teknologi, semakin besar juga informasi yang harus dibendung oleh humas supaya informasinya itu nggak simpang siur. Ini penting banget bagaimana humas mampu mengkanter informasi supaya informasinya tidak jadi simpang siur. Nah, yang kedua adalah besarnya pengaruh opini publik, sikap publik, dan perilaku publik. Jadi, humas ini tuh perlu menjaga bagaimana supaya opini publik tadi ya yang tidak simpang siur, citra publik juga semakin bagus, reputasi di publik juga tetap bagus, sehingga tidak merusak citra perusahaan yang sudah dibangun cukup lama. Perlu diingat bahwa membangun citra perusahaan itu sangat mudah, tapi mempertahankan citra itu sangat sulit gitu ya. Dan kalau misalnya memperbaiki itu makin sulit lagi. Kenapa makin sulit untuk memperbaiki? Karena biasanya orang akan fokus terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dibuat dibandingkan fokus dengan apa yang sudah diperbaiki. Nah, PR juga menggunakan media-media yang ada gitu ya. Ada media konvensionalnya, misalnya kayak surat kabar, majalah, radio gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga makin berkembang, ada yang namanya media online. Media online itu misalnya ada sosial media, marketplace, YouTube, Messenger, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan secara online dan media massa online ini jauh lebih masif dibandingkan media massa konvensional. Next, ada yang disebut dengan suatu organisasi atau perusahaan ini tentu saja dia tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan publiknya. Jadi suatu perusahaan itu bisa berkembang atau tidak tergantung publiknya. Semakin publiknya bagus menyampaikannya, semakin bisa berkembang si perusahaan tersebut. Semakin tidak bagus, maka semakin tidak bisa berkembang. Bagus di sini itu seperti apa? Bagus bagaimana membentuk citranya, membentuk opini publiknya, menjaga publik supaya tidak memberikan citra negatif kepada perusahaannya. Nah, ini adalah salah satu usaha yang perlu dilakukan. Next, kemudian, kegiatan PR itu adalah sebetulnya menjadi mediator. Tadi sudah disampaikan itu ya, menjadi jembatan antara kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan dengan publiknya terkait kegiatan PR itu sendiri gitu ya. Jadi jembatan ini tuh artinya humas itu tidak boleh condong kepada publik eksternalnya, tidak boleh juga terlalu condong kepada publik internalnya. Jadi harus dalam posisi netral dan bagaimana kalau misalnya di perusahaan itu terjadi kesalahpahaman, kedua belah pihak bisa menghubungkan informasinya satu sama lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian, apa saja nih yang menjadi upaya dari PR dalam membentuk citra positif dalam suatu organisasi atau perusahaan?
Nah, untuk membentuk citra positif itu ada beberapa unsur. Yang pertama, gimana ya caranya untuk membangun citra baik gitu ya. Nah, citra baik ini tuh bisa mulai dari pelayanan, produk yang kualitasnya bagus. Kalau jasa kan pasti pelayanan. Kalau produk kan pasti produknya harus bagus, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada yang disebut dengan hmm, goodwill gitu ya. Nah, goodwill ini tuh seperti apa? Goodwill ini tuh lebih kepada bagaimana caranya dapat memberikan itikat yang baik gitu. Nah, itikat yang baik ini tuh beda-beda gitu ya. Itikat yang baik itu lebih kepada ketika ada masalah, si perusahaan itu tidak melimpahkan masalahnya kepada korban atau konsumen, tapi memberikan itikat baik itu memberikan win-win solution atau solusi terbaik kepada permasalahan yang terjadi sehingga kedua belah pihak bisa sama-sama diuntungkan satu sama lain. Nah, next, kemudian ada yang disebut dengan saling pengertian. Nah, saling pengertian atau mutual understanding ini tuh supaya kedua belah pihak ini tidak salah paham. Makanya kenapa informasi yang harus disampaikan itu harus sama. Itu paling penting. Harus sama, harus seimbang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada saling mempercayai atau mutual confidence. Nah, mutual confidence ini tuh seperti apa? Mutual confidence itu artinya ketika kita menjalin kerjasama baik dengan konsumen, klien, ataupun dan lain-lain sebagainya, pastikan ini dapat membangun kepercayaan satu sama lain. Semakin kepercayaan itu bisa dibangun dengan baik, maka semakin mutual understanding-nya juga makin tinggi. Semakin mutual understanding-nya tinggi, maka citra perusahaannya akan semakin baik. Kemudian ada yang disebut dengan apa ya? Saling menghargai. Nah, saling menghargai ini adalah pendapat yang ada dalam perusahaan tersebut, baik pendapat yang disampaikan pada publik internalnya maupun pendapat yang disampaikan di dalam publik eksternalnya. Nah, pendapat-pendapat ini jangan sampai terjadi yang namanya kesalahpahaman. Kalau misalnya terjadi kesalahpahaman, harus segera diperbaiki. Kenapa? Supaya ya tadi tidak terjadi misunderstanding. Kalau sudah terjadi misunderstanding, nanti adanya konflik, jadi krisis. Kalau saling menghargai, ketika ada pendapat yang berbeda, baik dari stakeholder internal maupun stakeholder eksternalnya, kita bisa mengambil garis tengahnya gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa dijadikan solusi supaya perbedaan pendapat yang terjadi ini tidak jadi salah paham di kemudian hari. Kemudian juga paling penting adalah saling toleransi satu sama lain. Toleransi ini menganggap bahwa satu pekerjaan tidak jauh lebih penting dari pekerjaan lainnya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam perusahaan itu sama pentingnya. Dan ini harus dijembatani oleh Humas supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara divisi-divisi yang lain sehingga nanti citra perusahaannya bisa bagus gitu ya. Ini adalah dalam bukunya Sumirat dan Apriado Effendi dalam buku Pengantar Public Relation, nanti bisa dibaca ya. Next, oke. Definisi public relation. Jadi Katlib mengatakan bahwa effective public relation ini lebih kepada public relation is the management function which evaluates public attitude, identify the policy and procedure of an individual or an organization with the public interest and plan and executes a program of action to learn public understanding and acceptance. Jadi lebih kepada gimana nih caranya supaya CPR ini dapat menilai sikap-sikap publiknya. Menilai ini tuh, wah publik saya nih menganggap negatif
perusahaan. Gimana ya supaya caranya anggapan-anggapan negatif ini tuh tidak berkepanjangan, tapi berubah menjadi penilaian yang positif. Kemudian juga dilihat juga nih kebijakan-kebijakan perusahaan itu apakah hanya menguntungkan perusahaan atau juga menguntungkan konsumen. Jadi dilihat juga apakah ini akan merugikan kedua belah pihak atau hanya merugikan salah satu pihak. Jadi harus dilihat kebijakannya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Karena yang paling penting adalah untuk dapat memahami untuk dapat memenuhi kepentingan publiknya dan juga melaksanakan rencana kerja supaya supaya dapat memperoleh pengertian dan pengakuan publiknya. Karena kalau misalnya humasnya dapat menjaga itu dengan sangat bagus, ya maka otomatis publik juga akan mengakui bahwa kualitas dari si perusahaannya itu bagus, caranya, pelayanannya, penanganan masalahnya, menangani krisisnya, menghadapi konsumennya, menghadapi para karyawannya. Nah, ini yang dimaksud apa yang disampaikan oleh si Kate itu sendiri. Nah, next, di sini Edward mengatakan bahwa sebetulnya ada 3 hal ya, PR itu punya 3 arti gitu ya. Pertama, memberikan penerangan, bukan lampu ya penerangannya, tapi lebih memberikan informasi yang jelas dan clear kepada publiknya. Kemudian persuasif gitu ya. Persuasif ini tuh lebih membujuk kepada publik supaya bisa mengubah sikap dan tingkah lakunya. Nah, bagaimana nih cara mengubah sikap dan perilakunya? Biasanya itu dengan cara teknik eh, komunikasi pemasaran gitu ya, di mana si humas ini harus mampu membujuk para audiensnya untuk nanti bisa merubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan keinginan perusahaannya. Kemudian juga menyatukan sikap dan perilaku dalam suatu lembaga. Nah, sikap dan perilaku dalam suatu lembaga ini supaya ditemukan yang namanya mutual understanding yang tadi sudah kita bahas ya, sama-sama saling mengerti satu sama lain sehingga publik dari perusahaannya itu baik publik internal maupun eksternal merasa terpenuhi kebutuhannya oleh si perusahaannya. Begitupun juga sebaliknya. Nah, di sini juga dikatakan kalau menurut Brian Christian, PR itu merupakan suatu usaha nih untuk memotivasi melalui komunikasi agar orang-orang yang ada di perusahaannya itu dapat terpengaruh gitu ya. Nah, terpengaruhnya itu seperti apa? Terpengaruhnya tentu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari perusahaan gitu ya. Selain itu juga memberikan rasa hormat, memberikan kesadaran, dan juga mampu mengatasi masalah-masalah yang ada dalam perusahaan itu dengan cukup jelas dan clear seperti itu. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa hal perintis pendidikan gitu ya, pendidik PR gitu ya. Ada Catlip and Center. Definisi PR itu kan ada banyak gitu ya, termasuknya ada 500 sumber gitu ya. Nah, kalau misalnya Harlow mendefinisikan dari berbagai macam yang rumit ya sampai yang sederhana ataupun sebaliknya dari yang sederhana sampai yang rumit. Nah, kita lihat overview yang pertama. Kalau PR itu sebetulnya harus memiliki penampilan yang bagus supaya dapat dihargai masyarakat. Karena bukan hanya personal attitude, tapi performansi juga itu penting. Semakin performansi kita bagus, semakin juga bisa dihargai oleh masyarakat, kemudian oleh stakeholder bahwa kita punya kapabilitas dan memang kita mampu melakukannya. Kemudian juga tadi ya ada bagaimana cara kita melakukan performance. Performance itu bukan hanya performance secara penampilan, tapi bagaimana juga kecakapan komunikasi. Kecakapan komunikasi itu bagaimana cara menyampaikan informasinya dengan cukup jelas gitu ya. Kemudian juga clear informasinya,
tidak simpang siur, tidak berpihak, dan lain sebagainya. Karena tadi sudah disampaikan kalau PR itu harus bersikap netral. Dan juga adanya pengakuan. Nah, pengakuan atau recognize ini mengakui kondisi-kondisi yang terjadinya seperti apa. Itu yang disebut dengan recognition. Nah, kemudian humas itu juga harus mampu bekerja dengan baik karena setiap orang akan mengapresiasi perusahaan itu berhasil atau tidak biasanya berkat kinerja humas. Semakin banyak pujian, semakin diapresiasi pekerjaannya bahwa artinya humas dapat bekerja dengan cukup baik gitu. Selanjutnya, apa ya, tindakan yang diambil untuk menunjang hubungan dan menguntungkan dengan masyarakat umum. Berkali-kali disampaikan bahwa ketika membuat kebijakan atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan dan stakeholder eksternalnya, pastikan itu dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak menguntungkan salah satu pihak saja, menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua yang terakhir adalah mendapatkan kerjasama dari semua kelompok. Jadi humas ini adalah karena tadi berulang kali menjadi jembatan, bagaimana nih informasi-informasi yang disampaikan itu bisa terhubung satu sama lain, bisa mengerti satu sama lain, kemudian juga orang-orang juga cukup paham dengan informasi yang disampaikan seperti itu. Sehingga dia bisa menghubungkan dari suatu organisasi ke organisasi lainnya. Nah, sedangkan bobot peran PR ini menurut Public Relations Society of America, kalau diringkas nih supaya gampang banget diingat, cuma dua gitu ya. Satu, PR itu membantu organisasi dan masyarakatnya untuk saling menyesuaikan diri. Karena banyak sekali nih masyarakat yang masih mengalami kesulitan untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan. Entah misalnya tentang pengurangan gaji, kenaikan harga, dan lain sebagainya. Jadi PR yang harus mensosialisasikan itu semua. Kemudian PR juga adalah usaha-usaha sebuah organisasi untuk mendapatkan kerjasama. Artinya, PR itu menghubungkan satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk bisa saling terhubung satu sama lain sehingga di kemudian hari dapat membangun kerjasama seperti itu. Nah, ini ada kata-kata kunci yang perlu diingat untuk mendefinisikan PR. Satu, sengaja. Sengaja ini adalah hubungan dengan publiknya itu memang sengaja dibentuk. Kenapa sengaja dibentuk? Yang tadi disampaikan untuk bisa membangun citranya. Kemudian juga humas nggak boleh serampangan ketika melakukan segala sesuatu, harus dipikir-pikir lagi, plan A-nya seperti apa, plan B-nya seperti apa, kalau mengambil tindakan plan A, apa untungnya, apa ruginya, begitupun sebaliknya. Kalau mengambil plan B, apa untungnya, apa ruginya. Kemudian harus dilihat juga kinerjanya. Semakin bagus kinerja dari seorang humas, semakin bisa meningkatkan kualitas pelayanan atau kualitas produk dan juga citra perusahaan. Begitupun sebaliknya, kinerja humas makin buruk, maka perusahaan tidak bisa ditolong. Karena kenapa? Humasnya aja berantakan gitu ya. Nah, kemudian ada kepentingan publik. Perlu diingat bahwa humas itu bukan berbicara saja tentang apa ya, tentang dirinya gitu atau tentang perusahaannya. Tapi kepentingan publik itu juga penting. Kepentingan publik ini tuh menyangkut siapa aja. Kepentingan publik itu menyangkut kepada aspek-aspek yang ada di publiknya. Tadi sudah disebutkan ya sebelumnya apa saja yang menjadi stakeholder eksternal dari perusahaannya. Ya. Kemudian kalau humas itu bukan seperti televisi. Humas itu komunikasi yang dilakukannya adalah komunikasi dua arah atau two-way communication, di mana bukan hanya menyampaikan informasi gitu ya, tapi humas juga harus mampu mendengarkan kritik dan saran yang disampaikan oleh halayak atau publiknya. Kenapa ini penting ya tadi supaya nanti bisa menjaga kualitas pelayanan yang ada di perusahaannya dan juga kualitas perusahaannya supaya citranya tidak menjadi buruk.
Nah, ada juga yang disebut dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini seperti apa? Fungsi manajemen ini lebih kepada bagaimana sih caranya supaya si humas ini bisa divisi-divisi lain ini dapat diatur dengan cukup baik oleh humas sehingga pekerjaan yang ada di perusahaan itu tuh bisa sesuai dengan apa yang ingin dicapai atau goal yang ingin diraih oleh perusahaan tersebut seperti itu. Sip, materinya sudah selesai. Kalau masih bingung dan ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan ya. Catat yang perlu dicatat, apa yang perlu ditanyakan juga dicatat. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih.